I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Gotta take. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galeri di Warga. Di sini gue mau sharing-sharing karena banyak dari teman-teman yang nanya, Om gimana settingannya, Om lensanya pakai apa untuk foto-foto mori dan sebagainya. Jadi langsung gue jembrengin aja semuanya. Sorry ini videonya pakai handphone karena kita sharing-sharing aja di sini, nanti ya di kolom komentar kalian boleh sharing-sharing atau apa. Jadi tadi ada yang nanya masalah pakai lensa fix, Om kenapa ngeblur terus dan sebagainya. Ya, sambil kita sharing gue jelasin dulu pelan-pelan. Kalau ini action cam GoPro biasanya gue pakai untuk ngevlog atau bikin video yang gue biasa posting tuh di atas di kamera lagi moto sambil ada videonya. Gue pakai ini GoPro. Ini gue taruh atas ini, nanti dia ada mountingnya lagi. Lupa gue mountingnya, lupa gue ambil. Pokoknya gue taruh atas ini. Pakai GoPro Hero 4. Ini gue buat daily vlog juga. Cepet aja ya. Lensa pertama ada lensa fix, Canon fix 50mm. Canon fix 50mm. Terus ada lensa kit 1, lensa sapu jagat lah istilahnya, 1855. Ini yang udah dari image stabilizernya. Nanti jelasin satu-satu. Terus body ada 60D juga, 60D. Lalu kemudian ada 7D. Nah, 7D ini yang sering gue pakai untuk foto sunmori lewat lah istilahnya, gue bilang foto motor lewat untuk nge-shoot. Ini 7D. Dan terakhir lensanya gue pakai lensa kit 3 18-200, lensa sapu jagat 18-200. Sebenarnya dulu ada lensa kit 2 nya 18-135, cuma udah sedikit bermasalah, terus gue jual untuk diservis lagi sama orangnya. Alhamdulillah masih laku. Jadi ini beberapa peralatan yang gue pakai untuk nge-shoot foto motor. Mau kerja gue pakai ini di kantor, ini buat foto sunmori, buat wedding dan sebagainya. Jadi gue pakai ini. Ada flash juga buat strobis-strobisan. Jadi langsung ke penjelasannya. Jadi kalau untuk foto motor lewat, kalau gue bilang motor lewat ya, sunmori gitu di PAUN dan sebagainya, gue biasanya memadukan antara 7D dan lensa kit 3 tele, lensa tele 18-200, sorry goyang. Jadi gue padukan antara dua ini gitu, 18-200 dan 7D. Ya walaupun dibilang ini lensa murah, lensa sapu jagat, lensa standar, lensa kit, cuma ini kepake banget. Karena apa? 18-200. Gue sih foto tergantung kebutuhan kita gitu, kita mau foto apa dan bagaimana. Kenapa gue milih 18-200? Karena 18 dia bisa wide dan lu bisa ngezoom 200 untuk foto momen-momen saat motor lewat, itu kepake banget. Atau saat dalam kondisi lagi rame, lu mau candid orang, mau apa, mau street fotografi juga 18-200 kepake. Bokehnya ya lumayan lah dengan f. Dia f-nya 56 kalau nggak salah ya, f56. Paling kecilnya 35 sampai kalau di zoom untuk ininya 56, bukan standarnya. Gue selalu pakai ini pasangannya untuk foto sunmori. Ya karena menurut gue tadi lu bisa ngambil momen dengan cepat dari jauh. Ada orang lagi gimana-gimana, lu bisa momen dadat gitu. Foto nggak cuma satu frame di satu frame yang sama gitu di posisi beda. Lu dengan menggunakan lensa fix. Kalau gue pribadi nggak begitu suka lensa fix untuk foto motor yang lewat, yang benda bergerak, karena di satu lu nyari fokusnya susah gitu, dan belum image stabilizer. Ini kan masih cuma satu doang kan, AF manual AF sama manual fokus. Lensa fix ini memiliki keterbatasan jarak, yaitu jarak 50 mm. Lu harus istilahnya apa ya, mengatur jarakku saat foto. Kita ambil contoh deh, saat gue motret di PAUN gitu, gue di pinggir jalan, gue misalkan pakai fix,
ya gue ngambil jaraknya saat motor di depan gue kira-kiranya 50 mili, dan itu agak jauh gitu. Lu harus mundur, harus nyari posisi yang pas gitu, dan menurut gue nggak enak sih, nggak pas kalau gue ya pribadi pakai lensa fix untuk motor bergerak di saat kondisi yang crowdednya kayak gitu ya, kecuali lu lagi rolling shoot atau photo shoot yang benda diem, benda bergerak tapi lu di motor gitu kan, itu masih kepake karena jaraknya bisa kita atur sendiri objeknya kan. Beda kalau motor lewat lagi San Mori dengan kecepatan yang lumayan, terus jaraknya juga padat crowded, kita yang PR lo harus maju mundur kalau harus pakai lensa ini, lensa fix. Jadi kalau gue pribadi untuk pakai lensa fix ini saat foto motor bergerak, gue hanya stay di satu tempat kurang masuk sih gitu. Kalau gue ini 1855, ini lensa kit 1, kalau dibilang lensa kit satunya Canon, sama lensa sapu jagat juga, lensa standar lah bawaan kalian kalau beli kamera. Tapi lensa kit 1855 ini ada dua versi. Gue lupa satu tuh tipenya apa yang lama. Sorry gue sebut yang kayak punyanya si siapa ya? Abror ya bro, kayak punya lu bro. Jadi dia saat di autofocus tuh ininya bunyinya kasar. Nah itu, nah ini yang apanya gitu gue lupa tipenya, yang ada image stabilizer yang ISM apa USM gitu gue lupa. Jadi ini kalau autofokusnya nggak bunyi, dia halus banget. Dan saat nyari manual fokus juga halus gitu, pelan-pelan. Autofokusnya nggak bunyi kasar, ininya bunyi cicit gitu nggak. Ini makanya kepake nih, gue pakai buat kerja di kantor untuk foto produk bahan, dan gue pasangin kalau di kantor itu pakainya 60D. Nah, kalau gue kerja di kantor nih pakainya 60D sama ini. Sebenarnya 60D juga bagus, gue udah 2 kali pakai 60D dari tahun 2010 gue udah pakai 60D. Cuma kalau 60D ini kenapa nggak gue pakai untuk foto San Mori yang gue buat geber terus banyak gitu ya, gue lebih ke 7D karena ya sayang shutter speednya sih. Ini gue buat kerja harian di kantor, jadi buat kamera kerja lah istilahnya gitu. Jadi 60D ini gue pakai paling gue bawa kalau ada yang mau photoshoot. Kayak kemarin tuh ada photoshoot stay gitu-gitu, gue pasti pasangannya 60D baru sama lensa fix. Ini pasangan gue kalau untuk photoshoot 60D sama lensa fix. Cuma kalau untuk foto rolling, untuk foto motor bergerak di paun yang pada kenceng-kenceng tuh dan ngambil momen, gue pasti pakainya 7D sama tele 18200. Ini kita singkirin dulu. Ya. "7D ini sebenarnya kamera lawas banget. Ini kamera bener-bener lawas. Ini tuh abangnya dari 60D. Dari tahun produksinya tuh ini 2009. 60D itu 2010 lah, rame-rame itu keluar 2010. Makanya dulu awal 2010 gue main kamera, gue pakainya 60D dengan lensa 18-135 itu kit 2. Kenapa gue foto pakai 7D untuk foto Mori dan sebagainya? Karena menurut gue 7D itu mumpuni di sisi apa ya? Satu deh, material buildnya dia tuh magnesium alloy. Ini bahannya magnesium alloy dan berat banget, lebih berat dari 60D yang masih berbodi plastik. Dan 60D plastik kan bisa kelihatan tuh bahannya. Ini plastik, nih magnesium alloy. Jadi 7D ini, dan kalau untuk saat kondisi gerimis-gerimis, debu-debu kotor, 7D itu masih mumpuni banget karena dia water shield kan, sama apa sih, dust resistant, apa debu resistant gitu-gitulah bahasanya. Ini disebut juga dua ini sebenarnya kamera badak sih, kamera tempur. Cuma 7D lebih cepat untuk foto sport, foto otomotif dan sebagainya lah kalau boleh dibilang, foto sport gitu. Karena dia udah 8 fps, 8 frame per second. Kalau 60D kayaknya 5 deh, 5 frame per second. Kalau 7D ini 8 kalau nggak salah, 8 atau 7 gitu. Jadi saat sekali jepret tuh kalian bisa banyak dapetin frame. Kita coba. Nih, dengerin ya. Karena sebenarnya kalau nyari kamera tuh
lebih baik sesuai fungsinya, sesuai kebutuhan kalian apa. Kalau kalian agamanya Canon, ya untuk nyari budget yang cukup lumayan terjangkau untuk foto, belajar foto dan untuk profesional, kalian bisa 7D atau 60D. Gue sekarang lebih banyak pakai 7D sih, karena ini gue dapat masih mulus banget. Nah ini dia tuh bisa 7 frame per second atau berapa gitu, gue lupa. Coba kita tes. Banyak kan dia, bisa dapat banyak. Ini foto yang kemarin udah gue pindahin, tinggal gue apa aja. Kalau 60D itu cuma 5 frame per second kalau nggak salah, 5 jepretan kalau nggak salah, gue lupa, gue datanya nggak begitu ini. Kita coba juga. Ini suara shutter 60D dengan 5 frame per second. Coba tuh, agak sedikit apa ya, gue bilang 60D itu shutter agak sedikit lambat gitu dibanding dengan 7D, dan suaranya lebih gurih 7D sih kalau gue, untuk ya apa open mirrornya. Tuh, krak. Gimana suara kamera full frame, lebih gokil lagi, kayak 5D 1D tuh, krak. Gue demen banget suara full frame Canon tuh. Ya jadi gitu deh. Jadi balik lagi ke sesuai kebutuhan kalian untuk foto apa, mau settingan ininya gimana enaknya. Itu tadi, kalau gue foto untuk daily photoshoot di tahun misalkan, gue pasti pakai 7D dan lensa tele, karena untuk mencari momen ya dari jauh udah bisa ngambil gambar, udah bisa ini. Kalau saat motornya deket, ini kita motornya deket juga kita masih bisa nge-wide, karena pakai ini dia 18-200 gitu, 18-200. Kalau pakai fix yang tadi gue bilang, lu harus ngatur jaraknya semana, objeknya di mana, dan nggak bisa cepet gitu fokusinnya. Ya gue kalau masih foto motor sih autofokusnya masih gue nyalain, kecuali gue foto wedding atau produk yang perlu detail dari mata, pasti gue lebih suka main manual fokus sih kalau gue. Ini lensa 18-55. Dan kalau untuk settingan, tadi ada juga nanya sekalian ya, biar nggak ini gimana sih om, gue masih suka ngeblur, padahal gue pakai apa, dia pakai yang tadi gue bilang, dia pakai lensa fix gitu untuk settingannya. Ini karena nggak pakai lensa sih, coba dulu kita pakai lensa dulu deh. Nah untuk settingan biasanya gue itu nyalain dulu. Ini gue coba 7D dengan lensa fix, ganteng sih. Ini dead. Ini mulu nih anjir. Nah kita ambil contoh fotonya mana ya. Ini untuk foto di Barito nih misalkan kemarin. Ini cuacanya lagi tuh, gue dengan ISO 320 Kelvin, gue di 5100, speed gue di 400 tuh. Gue untuk menjaga supaya foto itu freeze, gue pasti selalu pakai di speed yang besar. ISO jangan takut untuk noise, jadi ISO bisa 300, bisa 400 sesuai kondisi cahaya kalian. Lensa pakai bukaan nih, gue pakai kemarin kan karena pakai lensa tele, yang ini bukaan standarnya 56, jadi gue di 56 ya, masih fokus lah. Ini kemarin lagi mendung, panas, ntar mendung, terpanas ya, kalian harus cermat juga tuh, kalau harus lihat kondisi cuaca sekitar kayak gimana. Cuacanya lagi panas, mendung, kadang berubah-berubah, kalian harus cepet ngaturnya di situ. Terus settingan biasanya kalau di PAO nih pagi-pagi, karena kan gue datangnya pagi tuh setengah 7 itu udah matahari masih redup-redupnya. Kalau mendung biasanya gue tembak ISO di 500, bisa kadang bisa 640. Jangan takut noise, balik lagi sekali lagi, jangan takut noise. Karena apa?
nggak begitu kelihatan, dan juga bukan foto yang kita harus kliennya gimana untuk nggak kelihatan noise gitu. Kan cuma foto motor doang, kalau boleh dibilang kan iseng-iseng, jadi jangan takut noise, karena kan backgroundnya juga pohon dan sebagainya kan, jadi nggak begitu kelihatan lah. Kalau masih cuaca mendung atau apa, gue pasti di 500 dulu, terus gue F-nya gue bukaannya agak kecil yaitu 56, karena ini gue pakai lensa fix. Kalau lensa fix kan 18. Ini tips juga untuk kalian pakai lensa fix 50 ini, jangan terlalu besar bukaan di 18 sih kalau menurut gue ya, menurut pribadi gue. Karena apa? Karena kalau kalian terlalu besar di bukaan 18 itu dove-nya, deep of field-nya itu terlalu tipis, fokusnya jadi terlalu tipis. Kalian enakan main di 28 kalau gue pribadi untuk pakai lensa, saat pakai lensa fix ya, untuk photoshoot dan sebagainya. Gue selalu di f28 karena dove-nya, deep of field-nya itu masih dapet, jarak ke belakangnya tuh masih dapet gitu untuk fokusnya. Kalau kalian kita timpa di f paling besar 18 itu deep of field fokusnya tuh tipis banget. Kan ada juga lensa manual tuh, lensa Jerman tuh, gue dulu temen gue pernah pakai yang bener-bener f-nya tuh bisa sampai 0 gitu. Itu tipis banget deep of field-nya. Emang sih ngebokeh banget, cuma jadi titik fokusnya tuh terlalu kurang greget gitu kalau gue ya, pribadi gue. Balik lagi itu, ini contoh misalkan gue pakai lensa tele ya, jadi gue main f-nya itu selalu di f besar, di f kecil 56, ISO 100. Nah speednya nih yang nentuin foto kalian tuh nge-freeze atau panning atau apa. Untuk foto motor saat riding mode gue lebih suka foto nge-freeze, jadi bener-bener beku semuanya istilahnya gitu. Itu gue selalu main di speed antara 200 lah, 250 sampai ke 400 tergantung kondisi cahaya dan tergantung yang lewatnya agak ngebut atau enggak gitu. Gue selalu main di angka speednya besar. Kalau untuk settingan lainnya, untuk yang kamera kalian udah ada color temperaturnya Kelvin, white balance-nya ini ada Kelvin, enak nih saat kalian foto produk, photoshoot kalian bisa atur. Kalau makin angkanya makin besar ke kanan nih 5300 dan seterusnya, warna akan menjadi lebih warm, lebih kuning. Dan sebaliknya kalau ke kiri jauh makin kecil, ini akan warna biru atau istilah fluorescence atau apa gitu, atau warna blue gitulah. Ini gue biasanya lihat kondisi cahaya. Kalau terlalu panas banget ya gue turunin 4800. Kalau mendung untuk dapat sensasi vintage kuning warna warm ya gue 5000 ke atas gitu. Ini untuk color balance, white balance. Kalau kalian yang ada Kelvin ini ya enak nih, bisa atur sendiri. Untungnya di 7D udah ada, di 60D juga ada. Kalau di 60D kepake banget gue buat foto produk, mencari warna tuh gue pakainya Kelvin. Terus settingan berikutnya picture style. Picture style gue nggak terlalu pakai yang apa-apa, gue selalu pakai standar picture style. Terus lalu masuk ke picture style. Kalau picture style itu gue lebih suka pakai standar, nggak pernah pakai yang lain-lain, kecuali saat gue kerja untuk foto bahan, untuk foto produk kain ya. Gue kadang gue pakai potret atau landscape kan untuk mencari warna. Cuma kalau untuk foto biasa motor doang, mori standar aja. Dan standar juga settingan harus diperhatikannya apa. Ini untuk kita yang lensa-lensa kayak gue nih, lensa sapu jagat, lensa standar, sharpness ini selalu gue naikin. Pasti orang pada dinaikin ke angka di di min 1 dari 7 nih, paling kanan min 1. Kontrasnya di plus 6, kontrasnya di min 1, dan saturasinya di min 1, color tone-nya juga min 1. Kenapa gue min 1 semua? Karena hasilnya biar agak sedikit flat. Istilahnya kalau sekarang celok lah, untuk mode-mode yang flat tuh warna, supaya saat diedit kalian bisa naikin pelan-pelan warnanya, bisa bisa di retouch lagi lah gitu. Jadi gue pakainya ini semua gue min 1 kecuali sharpness-nya, ketajamannya gue plus 6 itu.
Terus high speed continuousnya gue selalu pakai single, ini tadi nyoba doang. Apalagi ya settingannya, ini frame-nya gue nggak pernah pakai RAW sih kalau motor photoshoot gitu, foto Sunmori. Karena kalau pakai RAW tuh makan size-nya tuh gede banget. Emang sih kelebihannya RAW itu enak, lu bisa on proses lagi di Photoshop, di Lightroom tanpa istilahnya merubah warnanya yang masih bisa diolah lah gitu. Cuma gue nggak pernah pakai karena ya balik lagi bukan untuk foto pekerjaan, foto job, jadi nggak pernah yang serius-serius banget pakai RAW. Kecuali lu wedding, lu foto-foto yang bener-bener ngejob ya, ada klien, baru pakai RAW karena biar warnanya bisa diolah lagi. Untuk hari-hari ya gue pakainya L aja, nggak pakai RAW, pakai JPEG lah gitu. Kalau pakai RAW kan tahu sendiri makan memori satu itu ya kan, dan foto nggak bisa begitu banyak, karena gue pakai yang JPEG aja. Ini udah cukup kok, ditambah dengan tadi settingan yang picture style yang tadi gue bilang ini dikurang-kurangin juga udah oke sih gitu. Itu dia settingan gue kalau lagi foto motor atau foto Sunmori lah istilahnya disebutnya kayak gitu. Semoga ngebantu deh buat kalian yang masih belajar. Kita juga semua pada masih belajar gitu, sharing-sharing bareng. Ayo monggo. Intinya baik lagi ke kita, untuk foto tuh kebutuhannya apa, fungsinya apa. Jadi juga kita bisa, buat kalian yang mau beli kamera juga jadi harus lihat kebutuhannya apa, fungsinya mau buat foto apa, belajar apa gitu. Kamera sekarang udah gokil-gokil, keren-keren. Kayak Sony, gue juga pengen banget Sony full. Ya gini aja, dengan settingan apa ya istilahnya, kamera sederhana, kamera jadul, lensa-lensa. Ya jadi kayak ginilah settingan setupnya yang buat kalian tadi yang nanya-nanya, gimana bang cara settingnya pakai lensa ini, pakai lensa ini. Ini menurut pengetahuan gue aja, menurut yang gue alamin, yang gue coba-coba kayak gini. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar, kita bisa sharing-sharing bareng, foto bareng, hayu monggo kita belajar bareng semuanya. Oke, intinya buat kalian kalau yang mau belajar fotografi, nyari kamera, harus dilihat kebutuhannya untuk foto apa, untuk belajarnya kayak gimana, untuk serius atau tidak. Karena kan banyak faktor. Kalau untuk serius saya nyari kamera yang agak bagus lagi. Untuk tahun sekarang gue kamera udah banyak banget, udah capek ngikutinnya. Jadi yang tersisa tinggal ini sama ada flash lah, lighting. Ya itu, ini untuk kamera jadul 2 ini 7D dan 60D masih mumpuni banget di tahun 2022 sekarang. Buat kalian yang mau belajar fotografi atau profesional fotografi juga masih kepake. Lensa sapu jagat 18-200, 18-155, ada satu lagi 18-135, itu masih kepake banget untuk saat ini. Jangan malu dibilang lensa jadul, kamera murah, yang penting tetap berkarya. Cuan bakal datang sendiri sih, anjay. Ya, sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas, sharing-sharingnya. Kalian komen aja kita bikin video apa lagi. Sebenarnya gue juga pengen bikin video perbandingan antara 60D dan 7D, lensa dan sebagainya. Ya belajar-belajar fotografi lah, kita sharing gitu. Masih banyak video sebenarnya pengen dibikin, cuma waktunya belum sempet. Mohon maaf. Jadi pengen juga gitu konten ngebahas tentang kamera dan sebagainya, cuma karena udah banyak juga nih yang review-review yang lebih gokil-gokil, yang udah paham mengenai kamera. Ya gue ngebahasnya sesuai dengan pengalaman gue aja, sesuai dengan apa yang gue pakai, yang gue pernah coba gitu ya. Karena kalau ngikutin kamera-kamera sekarang udah wah gila-gila sih, harganya juga udah gokil-gokil. Ya udah lanjut. Yaudah segini dulu sharing-sharingnya. Untuk nanya-nanya, untuk kita sharing di kolom komentar dipersilahkan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan ugal di jalan kalau riding, tetap santuy, keep safety. Gue Dio Disokin pamit, Galeri Dio Arga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, sampai ketemu video berikutnya. Oke, tetap belajar berkarya.